Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat Sobat Demonback semuanya. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan selalu semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Sobat Demonback bisa terus mengikuti konten-konten terbaru tentang dunia pergowesan dari Demonback Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai metode meninggikan stanchion fork yang aman. Tak jarang para pecinta sepeda memodifikasi sepedanya menyesuaikan kenyamanan dalam bersepeda, termasuk memodifikasi dengan meninggikan stanchion fork. Sudah banyak konten-konten yang membahas tentang cara meninggikan stanchion fork, termasuk pada beberapa konten di Demonback Channel ini. Tapi apakah Sobat Demonback memahami bahwa untuk meninggikan stanchion fork harus detail terukur batas maksimalnya? Akan berakibat fatal jika Sobat Demonback tidak memahami metode ukuran dalam meninggikan stanchion fork. Nah, pada konten kali ini kita akan belajar bersama-sama apa yang perlu dan wajib dipahami dalam memodifikasi stanchion atau travel fork sepeda kita. Dan metode ini hanya ada di Demonback Channel, satu-satunya channel yang pertama mengulas tentang metode ukuran detail dalam memodifikasi meninggikan stanchion atau travel fork sepeda kita, agar sepeda aman saat digunakan. Jangan skip video ini agar Sobat Demonback lebih detail dalam memahaminya. Pada koleksi konten-konten di Demonback Channel sudah banyak saya expose cara meninggikan stanchion fork. Ada yang menggunakan metode tambahan baut untuk meninggikan stanchion fork. Nah, untuk cara ini Sobat Demonback bisa klik link di atas. Ada juga yang membongkar tabung angin pada jenis fork angin. Untuk cara ini Sobat Demonback bisa klik link di atas. Dan ada juga meninggikan fork angin tanpa membongkar tabung angin. Untuk cara detailnya Sobat Demonback bisa klik link di atas. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama. Saya ulangi lagi, di sini kita belajar bersama-sama. Jika ada masukan, saran dan kritik, Sobat Demonback bisa ketik di kolom komentar di bawah ini untuk menyempurnakan semua konten-konten dari Demonback Channel. Pada konten ini saya menggunakan media fork Epicon produk dari Santur. Pada konten-konten di Demonback Channel rata-rata memakai media produk dari Santur, karena saya sudah membuktikan tingkat keamanan dari fork produk Santur ini, mulai dari XCT, XCM, XCR, Rhydon, Epicon, Epixon, Ion, Auron, Durolook, dan lain sebagainya. Oke, kita bongkar terlebih dahulu untuk melepaskan tabung fork dari stanchionnya. Untuk selanjutnya kita pelajari bersama-sama. Setelah tabung terlepas dari stanchion fork, selanjutnya kita akan pelajari bagian dalam pada tabung fork ini. Pada video terlihat ada dua lingkaran di bagian atas dan tengah pada bagian dalam tabung fork ini. Nah, dua lingkaran tersebut berfungsi sebagai penahan penyeimbang batas pada stanchion saat bergerak naik dan turun. Tanpa ada dua lingkaran tersebut, fork ini tidak akan seimbang lurus saat bergerak naik dan turun. Atau dengan kata lain, stanchion akan bergerak oblak, tidak lurus. Tentu ini akan sangat berbahaya jika digunakan. Sekarang kita akan fokus pada lingkaran yang di bagian tengah. Batas ujung stanchion akan bergerak pada lingkaran tersebut. Jika stanchion kita tinggikan, otomatis ujung stanchion akan mendekati di bagian lingkaran tengah tersebut. Pastikan ujung stanchion ada dalam lingkaran tersebut. Jika ujung stanchion ada pada bagian atas lingkaran, tentu stanchion akan bergerak oblak. Kita mulai metode pengukurannya. Kita mulai dengan mengukur total panjang stanchion. Di sini kita ukur panjangnya adalah 29 cm.
Setelah kita sudah mengetahui ukuran total panjang dari stanchion ini, selanjutnya kita akan mengukur detail di bagian dalam tabung fork. Sobat Demonbag, perhatikan lingkaran yang ada di bagian tengah tabung fork ini. Kita hanya fokus pada lingkaran tengah tersebut, karena lingkaran tersebut bisa menjadi tidak aman jika stanchion akan berada di bagian atas lingkaran tengah tersebut. Jadi intinya stanchion harus tetap berada pada dua lingkaran penahan dan penyeimbang stanchion. Sekarang kita ukur panjang jarak dari lingkaran di bagian tengah ke ujung bagian atas tabung fork ini. Agar lebih mudah mengukurnya, di sini saya menggunakan obeng kecil. Nah, seperti ini Sobat Demonbag, panjang jarak antara tabung atas dengan lingkaran tengah pada tabung fork. Setelah kita ukur panjang jarak antara tabung atas dengan lingkaran tengah pada tabung fork ini, panjangnya adalah 11,5 cm. Sekarang kita ukur di bagian luar tabung fork untuk mempermudah Sobat Demonbag dalam memahaminya. Jadi 11,5 cm. Selanjutnya kita beri tanda dengan isolasi. Dan isolasi yang sudah terpasang melingkar ini kita gunakan sebagai acuan bahwa lingkar tengah pada tabung fork bagian dalam ada pada isolasi yang kita pasang pada tabung fork di bagian luar. Setelah semua sudah kita ukur, selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja dari stanchion atau travel pada fork ini. Pada saat stanchion kita pasang pada tabung fork ini, pastikan ujung stanchion jangan berada di bagian atas lingkaran tengah pada tabung fork ini. Sobat Demonbag harus memastikan bahwa stanchion yang sudah kita pasang pada tabung fork tetap berada pada jalur dua lingkaran atas dan bawah pada tabung fork ini. Jika posisi stanchion atau travel fork berada pada bagian atas lingkaran tengah tersebut, stanchion hanya ditahan oleh penyeimbang bagian atas saja, sehingga stanchion bergerak tidak sempurna atau dengan kata lain oblak. Nanti akan kita praktekkan jika stanchion berada pada bagian atas lingkaran tengah tersebut. Untuk memudahkan pengukuran, nantinya saya menggunakan cincin karet yang saya pasang pada stanchion fork ini.
Cincin karet tadi kita posisikan pada ukuran jarak antara ujung atas tabung fork dengan lingkaran tengah adalah 11,5 cm dan kita tambahkan 1,5 cm menjadi 13 cm. Penambahan 1,5 cm ini dilakukan agar supaya stenson fork berada pada batas aman, tidak berada pada atas lingkaran tersebut. Jadi intinya seperti itu ya Sobat Diamondback, bisa kita lihat bersama pada video. Saat stenson kita masukkan pada tabung fork harus berada pada jalur lingkaran bagian tengah. Sudah kita beri tanda dengan cincin karet tadi panjang 13 cm. Saat stenson kita masukkan, ujung stenson berada pada posisi aman pada lingkaran tengah tabung fork tersebut. Dan jika stenson ada di bagian atas lingkaran tengah tersebut, stenson akan bergerak oblak dan tentu berbahaya jika digunakan. Selanjutnya kita masuk pada detail pengukuran. Panjang stenson total yang tadi kita ukur di awal adalah kurang lebih 29 cm. Dan stenson yang masuk ke dalam fork adalah 13 cm. 29 cm kita kurangi dengan 13 cm menjadi 16 cm. Jadi sisa stenson yang boleh kita tinggikan adalah tidak lebih dari 16 cm. Jika kita meninggikan lebih dari 16 cm, maka yang terjadi adalah stenson tidak akan berada pada bagian lingkaran tengah atau berada pada bagian atas lingkaran tengah tersebut. Dan stenson akan bergerak oblak dan tidak aman saat digunakan. Selanjutnya kita masukkan stenson fork dan akan kita buktikan dari semua yang kita ukur di awal tadi. Stenson yang kita ukur tadi masuk 13 cm ke dalam tabung fork dan sudah kita beri tanda dengan cincin karet berwarna hitam. Jadi tersisa 16 cm atau 160 cm. Dan kita buktikan ukuran kita tadi aman dan akurat. Kita coba goyangkan stenson dan hasilnya aman, tidak bergerak. Hal ini karena stenson berada tepat pada dua lingkaran penahan dan penyeimbang stenson di bagian atas dan di bagian tengah tabung fork ini. Selanjutnya kita coba posisikan stenson pada bagian atas lingkaran tengah tabung fork ini. Kita tarik ke atas sedikit posisi stenson dan ini panjang sisa stenson melebihi dari 16 cm atau 160 mm. Dan apa yang terjadi? Sobat Diamondback bisa lihat pada video bahwa stenson akan oblak saat kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Tentu hal ini akan sangat berbahaya dan tidak aman jika kita gunakan. Yap, seperti ini Sobat Diamondback, bisa kita lihat bersama-sama stenson oblak saat stenson kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Sebetulnya boleh-boleh saja kita memodifikasi meninggikan stenson atau travel pada fork sepeda kita. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memodifikasi meninggikan stenson atau travel fork sepeda kita agar aman saat kita gunakan. Jadi seperti itu Sobat Diamondback metode pengukuran stenson atau travel fork. Jadi konten ini sekaligus menjawab beberapa komentar pada konten di Diamondback Channel mengenai keamanan modifikasi meninggikan fork. Semua sudah terukur dan sudah kita pertimbangkan tingkat keamanannya.
Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.